Pertama saya dikasih tugas nih sama Pak Basuki Prayitno waktu saya di Teknik Sipil, Pak Nano tolong bikinin komplek PLN di Gandul. Saya kan kelabakan, saya namanya orang sipil belum pernah itu. Akhirnya saya belajarnya di Gunung Agung, Pak. Kalau sore itu pulang saya Gunung Agung, saya baca buku ini gitu. Lalu lama-lama ya kita belajar sendiri lah. Waktu itu belum ada namanya komputer lah, gitu masih pakai apa namanya Rapido ya. Pakai kalkir ya, itu kita bikin lah ala kadarnya gambar begini ini saya sodori. Ya udah cukup baru bikin itu Pak, namanya komplek pertama kali itu saya bikin di situ berapa 8 unit atau berapa ya. Nah, itu yang untuk keperluan dispatcher itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Saat ini saya tersambung dengan sahabat lama saya, Pak Sunano. Nah, ini beliau purna dulu tahun 2007 kalau nggak salah. Ntar kita tanya lebih jauh tentang beliau. Nah, posisi beliau juga di mana ntar kita tanya lagi. Silakan, Pak Nano. Saya itu purna karya tahun 2007 persisnya, terakhir di PLN Regen Jakarta dan Banten. Nah, waktu itu saya sebagai di staf administrasi teknik ya. Terus setelah pensiun saya tinggal, sebelumnya sih sebelum pensiun saya udah tinggal di Tasik gitu, Tasikmalaya. Nah di situ setelah pensiun balik kampung, gak lama lah itu sekitar 3 bulan kali, terus saya diperbantukan lagi jadi di panitia pelelangan di percepatan itu. Nah selanjutnya ya sampai sekarang ini saya ya di rumah gitu loh. Udah 2 tahun ini saya istilahnya menyibukkan dirilah di rumah, istilahnya kasarannya ya. Kalau pagi ya cari kegiatan aja lah buat kesibukan. Kalau masalah saya itu masuk PLN itu, ini aku kilas balik dulu ya ke belakang ya. Baik. Saya masuk PLN itu sangat mudah sekali gitu. Karena waktu itu PLN itu masih mencari pegawai. Itu ya kita gampang sekali lah. Waktu itu saya hanya istirahat di depan Petamburan, itu ada warung. Saya minum es teh manis, dan kebetulan samping saya itu ada security. Saya tanya, Pak ada lowongan nggak di PLN? Waduh Pak, besok lamar aja. Besok saya itu langsung ke situ bawa lamaran. Kebetulan yang menerima itu Pak Budiono almarhum. Dia cuma nanya gini, Denano asli mana? Saya dari Jogja Pak. Ya udah, nanti hari Senin kamu langsung ke Senayan, langsung diterima. Tahun itu, berapa itu Pak Nano? 71 ya. 71 langsung diterima. Nah saya kan waktu itu masih numpang di rumah kakak ya. Dia ngomong kakak saya, Mas aku diterima di PLN. Malamnya dibeliin baju putih tuh. Berangkatlah hari Senin itu ke Senayan, ketemu sama Pak Yudono, nggak salah, sekarang masih di Petukangan itu. Saya pikir, ayo ikut saya, katanya. Saya di mana, mau dikemanain? Ke komplek Senayan. Udah baju putih, udah bersih, ini. Begitu nyampe komplek itu, kamu gabung sama teman-temanmu. Kebetulan di situ ada Pak Kojim. Pak Kojim ngapain? Ngecat Pak, ngecat rumah gitu.
Masya Allah, saya udah baju baru, bersih, putih, ngecat rumah, pulangnya udah belepotan kemana-mana. Itulah pengalaman yang nggak pernah saya lupain, ya itulah begitu indahnya gitu ya, kita masuk PLN, kita gemblengnya, nah di situ ya alhamdulillah sampai saya lulus gitulah di PLN itu. Ya banyak teman-teman kita sih, waktu itu kan saya angkatan saya itu, saya dengan Pak Kojem itu hanya selisih berapa hari, 1 minggu Pak. Jadi saya, Pak Kojem, Haryadi, Badrudin, satu lagi Bambang kalau nggak salah. Itu yang tersisa tinggal 2 Pak, sampai saat sekarang. Tinggal saya dengan Pak Kojem yang masih sehat. Ya itulah, itu sejarah kita awal-awal masuk di PLN begitu. Nah, terus dengan perjalanan waktu itu kalau nggak salah PLN itu baru namanya Sektor Pembangkitan Jakarta, ya. Terus tahun 74 saya dipindah ke Petamburan, 73 atau 74 gitu. Itu saya di staf di pengusahaan. Nah itu lucunya, saya itu di sana itu yang staf cuma saya sendiri. Yang lainnya Pak Ismail tuh kepala bagian, Pak Sogiman kepala seksi, Pak Sukiman kepala seksi, terus Pak Marjuki kepala seksi. Nah anak buahnya saya sendiri 1. Nah itu berjalan berapa bulan gitulah, nongol lah itu Ibu Mariati nongol, Ibu Suminah nongol. Terus tahun berapa itu baru datang tuh kayak rombongannya Pak Mulyanto, Pak Maruli, Pak Sutikno. Nah itu baru bergabung di situ, baru baru hiduplah pengusahaan itu hidup. Nah di situ istilahnya ya kita perjalanan kita berkarya di PLN itu ya dari pengusahaan itu. Ya terus berlanjut, baru pindah ke mana? Ke Mampang. Itu di pengusahaan, itu kantor pertama kali yang nempatin kantor Mampang. Itulah saya termasuk ya. Terus berjalan lagi, terbentuklah area 1. Ya, kantor area 1. Itu orang pengusahaan itu dicabut semua, ditaruh di area 1. Di situ nggak ada kepalanya belum. Baru stafnya pengusahaan. Nah, kita masih, jadi kalau ini mondar-mandir ke sektor Jakarta itu ngambil uang makan, minta ini, itu. Udah lama baru lah ada istilahnya kepala kita, istilahnya pimpinan kita pertama itu Pak Basuki Prayitno. Itu yang pertama kali di area 1. Di Cawang ya? Hah? Di Cawang ya? Di Cawang. Di situ Pak Basuki Prayitno. Terus kepala KBTU-nya Pak Karsan, terus kepala bagian tekniknya Pak Ipik Ganda Amijaya. Habis itu berlanjutlah. Nah di situ saya jadi orang teknik, ya, dipindah jadi urusan elektromekanik dan teknik sipil. Nah orang tekniknya itu cuma ada 3 Pak. Pak Sukarna itu bagian telekomunikasi, Pak Sumileh itu bagian sekada, saya di elektromekanik. Itu belum ada karyawan, belum banyak lah, masih ya semuanya kita kerjain lah rame-rame bertiga itu. Baru tahun berapa, 84 kalau nggak salah, itu penerimaan blok pegawai itu banyak banget. Nah itu baru mulai normal lah. PLN area itu baru mulai normal di situ, saya sedikit-sedikit ya, sampai ya kita suka dukanya di area 1 emang banyak, tapi banyak sukanya lagi.
karena kan kita juga dibesarkan di situ. Ya banyaklah pengalaman-pengalaman, termasuk saya dengan Bang Mohar ini ya istilahnya pernah satu tim lah ya istilahnya. Jadi tim apalah namanya, TI apa itu. Ya itulah mungkin sedikit sejarah mengenai saya dibesarkan di PLN tuh kayak gitulah. Belum ada PGC ya? Waktu itu belum ada PGC ya? PGC belum, masih terminal Pak. Terminal Cililitan itu masih. Ya. Kalau PGC kan kemarin-kemarin ini ya. Iya. Dulu masih kasarnya kalau dibilang tuh ya sepi lah. Ya. Nah, saya di area pertama itu namanya Gardu Induk Cawang itu kan dulu tempatnya kantor P3B Pak sebetulnya sih. Cawang itu P3B termasuk pimpinan kita yang pertama Pak Citeng itu pertama di situ. Di situ ada Pak Citeng, ada Pak Budiono, ada Pak Sayuti. Nah di situ termasuk piket yang senior ya, piket yang P2B-nya lah. Kalau piket area ada sendiri gitu. Ya itulah perjalanan kita lah Pak. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan istilahnya ujian di PLN ya, alhamdulillah udah lulus ya, kita bersyukurlah gitulah. Berarti berawal dari ngecek, pengusahaan, teknik, TI, semuanya ya ada ya? Saya udah ngalamin semua Pak, ngalamin semua. Pertama saya dikasih tugas nih sama Pak Basuki Praeda waktu saya di teknik sipil, Pak Nano tolong bikinin komplek PLN di Gandul. Saya kan kelabakan, saya namanya orang sipil belum pernah itu. Akhirnya saya belajarnya di Gunung Agung Pak. Kalau sore itu pulang saya Gunung Agung, saya baca buku ini gitu. Lalu lama-lama ya kita belajar sendiri lah. Waktu itu belum ada namanya komputer lah, gitu masih pakai apa namanya Rapido ya. Pakai kalkir ya itu kita bikin lah ala kadarnya gambar begini ini saya sodori. Ya udah cukup baru bikin itu Pak, namanya komplek pertama kali itu saya bikin di situ berapa 8 unit atau berapa itu. Nah, itu yang untuk keperluan dispatcher itu. Nah, itu di situ pengalaman yang benar-benar kalau pengalaman ya saya tuh banyak, saya di di data pernah, terus di sipil itu elektromekanik dan sipil, terus di TI pernah, terus di administrasi teknik pernah, istilahnya ngalamin lah gitu ya, istilahnya kayak gitu. Ya kalau dulu mah ya alhamdulillah waktu itu kan dia masih ya badan kita masih sehat kan, dulu kan ya istilahnya area 1 itu mencakup wilayah kan hampir Jakarta dan Tangerang. Nah di situ waktu itu kan saya hampir nggak pernah di rumah Pak, kayak hampir keluar terus. Karena apa, waktu itu kan termasuk di situ ada termasuk pemeliharaan AC di ruang PLC. Nah dulu kan nggak ada namanya pemborong, dikerjakan sendiri gitu loh Pak. Nah itu jalan terus, itu punya anak buah saya itu Agustio Polo. Wah itu anak didik saya yang saya istilahnya alhamdulillah lah maju juga dia. Belum lama juga dari rumah istilahnya pengen belajar ngikutin saya jadi garmen gitu. Saya juga ingat waktu itu kita ada ingat nggak lomba website waktu itu kan? Ya. Tuh P3B ya. Kan ada berapa area, sektor waktu itu ya. Zaman Pak Mulyadi Haji kan,
Kita udah ada di kantor masing-masing, udah ada jaringan lah ya, lokal area network kan. Diadakan lomba, saya ingat sekali itu. Terus setelah Purna langsung ke Tasik atau gimana Pak Nano? Orang sebelum Purna kan saya udah di Tasik sebetulnya sih. Oke. Baik. Cuman kan saya 2 minggu sekali pulang. Ya begitu udah Purna ya udah ke Tasik. Cuman 3 bulan Pak. Oh gitu. 3 bulan. Kok nggak pulang ke Jogja? Kalau ke Jogja karena itu kan istilahnya kan saya ziarah. Udah nggak ada siapa-siapa, tinggal kakak lah satu. Ya paling ziarah aja biasa. Baik. Jadi sekarang stay-nya di Tasikmalaya ya. Tasikmalaya. Nah, oke, baik. Itu saya lihat kiri kanan background-nya ada kotak-kotak. Itu samping apa ini kegiatan Pak Nano? Ini apa sih sebenarnya ini? Ya, aktivitasnya ini loh. Ya kebetulan istri saya itu orangnya agak sedikit kreatif ya. Awal-awal itu saya pernah ngomong coba bikin usaha apa. Akhirnya ya ini usaha garmen Pak. Garmen itu membuat busana muslim kayak gitu-gitu kita bikin sendiri di sini. Pemasarannya itu waktu itu alhamdulillah ya istilahnya 3 tahun yang lalu itu ramai sekali. Jadi pemasarannya itu ke Garcel. Garcel itu kantornya ada di Cibaduyut Bandung. Itu persis di deretan toko-toko sepatu itu ada Garcel. Nah di situ ada busana itu hampir 50% busana di Garcel itu dari sini yang ngisi. Udah lama-lama ke sini belakangan ya setelah COVID ini kan udah bilang ya istilahnya pemasarannya agak kurang lah. Iya. Ya tetap kita produksi ya belum alhamdulillah sekarang ada kegiatan istilahnya memasok busana ke daerah sana, ke daerah Jawa Tengah ada. Ya syukurlah Pak, istilahnya kasarnya kalau kebetulan kita kan pernah hidup di PLN, tahu sejarahnya PLN. Seandainya PLN itu ada keperluan apa istilahnya, di sini kan terima pesanan juga Pak. Istilahnya kalau pengen saya butuh baju seragam, nah itu ada minimal ordernya. Karena apa? Karena kalau kita beli eceran per meter itu jatuhnya mahal. Akhirnya kita kalau per roll itu lumayan lah. Nah ini untungnya itu dari roll-rollan itu ya minimal 1 kodi lah, ya kan? Karena satu roll itu sekitar 40 yard. Nah, itu jadi kita bisa menghematnya di sini. Nah situlah siapa tahu ya teman-temannya Bang Moha, Pak Nano itu teman saya butuh baju safety K3 5 kodi, wah siap. Gitu loh Pak. Alamatnya di mana alamatnya Pak Nano? Alamatnya ada di ini ya, di di Singaparna sebetulnya sih. Kalau mau ditulis di Kampung Babak Jalan Cisinga. Nah alamatnya ini ntar di bawah ini ya, teman-teman mau langsung kontak bisa ya. Alamatnya, nomor teleponnya ada di sini ya, di bawah ini ya. Terus, bisa ditunjukin nggak garmentnya apa? Ini apa namanya? Bukan butik. Toko, produksi. Ini di apa? Bukan toko, bukan ya? Bukan, tempat produksi. Tempat produksi ini ya? Tempat produksi. Jadi ini apa namanya? Ini yang ini nih, tuh, yang ini. Ya. Ini yang istilahnya apa namanya? Habis di foto-foto buat online ya. Nah, istilahnya banyak-banyak. Jadi kita juga ada di Shopee kalau istilahnya
teman-teman mau belanja lebih apa namanya, lebih percaya nge-Shopee kan gitu loh. Nah ini kalau di dalam tuh, nah ini apa nih Pak Nano? Kelihatan nggak? Ya. Nah ini itu pajang-pajang itu baju-baju yang udah siap. Nih, baju yang udah siap dikirim. Kelihatan ya? Ya. Ya, nih. Jadi kita ini di sini nih untuk gosok. Jadi kita gosok udah pakai ketel, pakai uap. Nah, ini meja potong kita ini. Meja potong kita ini panjangnya sekitar 4 meter lah. Baik. Ya. Ada berapa orang karyawan Pak Nano? Kalau jam segini udah pulang. Mm-hmm. Jadi kita tuh di sini sebetulnya di sini ini karyawannya nggak banyak ya. Kalau tadinya kan di sini kan numpuk untuk tukang jahit segala macam-macam ya. Sekarang paling tinggal 5 orang. Jadi ada yang tukang yang gosok, terus ada yang apa namanya koyoshi, misalnya yang ngerapiin segala macam-macam. Kalau tukang jahitnya kita ada di rumah masing-masing ke rumah, nanti barang ambil dari sini gitu. Ya. Itu semenjak inilah ya, adalah istilahnya di luar itu sekitar 9 orang lah ya. Jadi menghindari kumpul-kumpul lah ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Daripada kena denda 5 juta Pak. Ya juga menjaga keselamatan kita bersama ya. Iya, betul. Gimana lahirnya idenya ini, gimana sendiri Pak Nano? idenya tuh saya gini dulu. Sebelum pensiun, saya kan main ke Tanah Abang ya. Main ke Tanah Abang ya, saya telusur gitu. Di sana saya kenalan lah, namanya Pak Haji siapa lah di sana. Bu, gimana kalau pengerjaannya ini saya ngerjakan? Waktu itu belum ini masang payet, tau payet itu ya, mutik-mutik yang menggelap itu. Oh ya boleh kata. Nah itu awal-awalnya saya dikirim kalau nggak salah 200 potong untuk dipayet. Itu awal-awal, terus berjalan. Akhirnya kan kita dapat kepercayaan dari itu. Akhirnya datang hampir seminggu tuh 2 kali 200 itu mundar-mandir, datang kirim. Akhirnya saya punya ide, masa kita harus nerima kerjaan orang terus kan? Coba kamu bikin sendiri. Nah disitulah kita mulai bikin mukena awal-awalnya. Jahit mukena ini kita pasarin, jual. Akhirnya kan begitu mukena ini kita sambil ke busana, kita bikin busana sendiri, kita payet sendiri, kita proses itu benar laku keras karena kan di Tasik itu kan kerajinan tangan istilahnya itu paling jago lah mayat-mayat. Nah itu semenjak itu terus busana payet itu meredup. Kita ambil ini cari model lain nih, istilahnya kita bikin ini ya, sampai sekarang lah. Ya dulunya kita kalau orang sini itu namanya maklum itu ngambil kerjaan orang gitu, maklum namanya. Kebetulan waktu itu juga istri saya itu pernah kedatangan tamu itu dari Malaysia kalau nggak salah. Itu kebetulan yang datang itu kalau dibilang koordinatornya pasar di Malaysia. Akhirnya jadi MOU gitu, sepakatan
setiap minggu tuh orang Malaysia tuh datang ke sini belajar. Nyonya sambil belajar, dia sambil pesen busana terus gitu. Namanya usaha kayak gini Pak, istilahnya ada liku-liku, istilahnya ya kita jatuh bangun lah, ya, gitu, itu pasti ada lah. Makanya lahirlah lagu jatuh bangun ya, ada lagunya itu kan. Baik. Tapi kalau teman-teman dari alumni PLN ingin belajar, bisa ya? Aktivitas yang Pak Nano lakukan sekarang bisa ya? Bisa sekali. Pokoknya kalau mau main ke sini pulang bawa baju aja. Alhamdulillah. Baik. Ini kayak baju saya pakai ini. Inilah coba produksi sini. Nah, coba dilihatin. Ini baju ini baju namanya Jasco. Ya, Jasco. Jasco. Ini kalau ya kalau di pasar itu pasaran sekitar berapa? Sekitar 150-an lah ya. Karena ini kan ada lapisan. Nah, kalau kita bikin sendiri kita jual paling 110. Ya gitu. Ya gitulah. Jadi kalau langsung lokasi diskon ya, apalagi alumni PLN ya. Banyak Pak, istilahnya ya teman-teman kita itu datang ke sini ya istilahnya bunyinya belanja, ya kan? Ya nggak teman, nggak saudara, bunyi pengen belanja. Belanjanya 1, mintanya 2. Oh, itulah ya, alhamdulillah ya, silaturahim ya. Iya. Baik Pak Nano. Terus di masa-masa pandemi ini mungkin seperti Pak Nano bilang tadi ya, jadi pekerja-pekerja itu melaksanakan jahit atau di rumah masing-masing Pak ya. Iya. Ya, mungkin terakhir mau ngirim salam buat teman-teman khususnya area 1. Ya, apa ya? Bagi teman-teman kita, ya istilahnya terutama khususnya yang sudah purna karya, ya waktu kita kan waktu umur kita ya udah makin sepuh. Usahakan kegiatan yang enteng-enteng saja, istilahnya kasarannya jangan terlalu inilah. Syukur-syukur istilahnya mau menjadi reseller ya, apa namanya? Istilahnya kalau mau bantu jualin, ayo silahkan, bisa hubungin saya di Tasik, istilahnya kita kan nggak perlu istilahnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi kita mencari kesibukan untuk sehari-hari kan gitu loh. Nah, kebetulan juga kita nih di sini istilahnya terus terang aja, emang dalam kondisi seperti ini, pandemi ini kita sulit pemasaran gitu ya. Kalau nggak ada dukungan dari istilahnya teman-teman kita semua. Saya dengar juga istilahnya banyak teman-teman kita yang nggak purna karya tapi malah maju ya, banyak ya, karena mungkin dia gigih usahanya kan gitu. Ada juga teman-teman kita istilahnya yang ya purna karya tapi apa namanya nggak mau ngapa-ngapain ya itu istilahnya semua tergantung daripada sifatnya ya, sifat orang masing-masing ya. Istilahnya kalau saya dari dulu emang nggak mau istilahnya duduk terlalu diem gitu, karena capek, kalau malah kebanyakan duduk itu capek. Istilahnya kita ya cari kegiatan ini. Nah kita ya istilahnya sedikit banyak kita bantu-bantu istri yang bisa kita kerjakan, karena terus terang aja saya masalah busana ini bukan nggak ngerti tapi kurang paham lah ya. Kalau nyonya kan ukuran ini udah jago lah, motong dengan lembaran 20 lembar itu udah enak aja gitu. Kalau saya belum. Ya itu bagi teman-teman ya istilahnya, kalau mau
main ke Tasik dengan senang hati, ditunggu sini ya. Kalau ada rezeki ya belilah, kalau nggak ada ya, kalau ada barangnya, kalau minta juga nggak apa-apa gitu. Ya. Itu loh Pak. Ya salam aja buat teman-teman X area 1 khususnya yang umumnya P3B. Salam sehat selalu lah. Walaupun kita jauh di mata tapi tetap di hati gitu. Baik Pak Nano. Terima kasih nih sharingnya Pak Nano. Iya. Laju dikit lagi Jakarta nih udah mau masuk waktu maghrib ya. Iya betul. Next betul. kita langsung ke lokasi, ntar kita lihat gimana sebenarnya dari usaha Pak Nano ini ya. Insya Allah kalau pandemi udah berlalu, saya insya Allah meluncur ke Tasik kan. Boleh. Ajaklah teman-teman lah. Insya Allah. Jadi sekarang ini saya jalan-jalannya virtual aja Pak Nano. Ya. Jadi keliling Indonesia saya kan, tapi secara virtual kan. Baik, demikian silaturahim saya dengan Pak Sunano. Beliau ini alumni PLN tahun 2007. Jadi dihitung sendiri aja usia beliau sekarang berapa. Jadi pensiunnya tahun 2007. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.